Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan, dan siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Masa Kesukaran di Depan Kita. Ayat intinya diambil dari Wahyu 7 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Keterangannya, 4 malaikat hebat masih menahan keempat angin bumi. Kebinasaan mengerikan dilarang untuk dicurahkan dengan penuh. Angin akan menggerakkan bangsa-bangsa menuju suatu pertempuran yang membawa maut. Sementara malaikat-malaikat menahan keempat angin, melarang kuasa setan yang mengerikan untuk dijalankan dengan ganasnya, sampai hamba-hamba Tuhan dimeterai pada dahi mereka. Tanda-tanda zaman membuktikan bahwa penghakiman sorga sedang dicurahkan, bahwa hari Tuhan sudah dekat. Surat-surat kabar harian penuh dengan petunjuk mengenai pertikaian yang sengit pada masa yang akan datang. Perampokan-perampokan berani sudah sering terjadi. Penyerbuan sudah biasa. Pencurian dan pembunuhan dilakukan di setiap tempat. Orang-orang yang dikuasai iblis merenggut nyawa pria, wanita, dan anak-anak kecil. Segala perkara ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Roh Allah yang menahan sekarang pun sudah mulai diangkat dari dunia. Angin ribut, badai, taufan, bahaya-bahaya di laut dan di darat terjadi berturut-turut satu sama lain dengan cepat berganti-gantian. Tanda-tanda yang semakin banyak di sekeliling kita memberitahukan akan dekatnya kedatangan Anak Allah, dikenakan kepada setiap keadaan yang berlangsung tidak pada tempatnya. Saatnya sudah pada zaman kita, ketika akan terjadi kesusahan di dunia di mana tidak ada obat manusia yang dapat menyembuhkannya. Bahkan sebelum kebinasan besar terakhir menimpa dunia, tugu-tugu peringatan kebanggaan akan kebesaran manusia akan hancur lulu menjadi debu. Penghukuman pembalasan Allah akan jatuh kepada mereka yang di muka terang besar terus saja berbuat dosa. Gedung-gedung mahal yang diharapkan tahan api dibangun, tetapi sebagaimana Sodom binasa dengan nyala api pembalasan Tuhan, begitu nanti gedung-gedung kebanggaan ini akan menjadi abu. Saya telah melihat kapal-kapal yang telah dibuat dengan biaya yang sangat besar mengarungi lautan yang hebat, berusaha menaklukkan gelombang yang marah. Tetapi dengan segenap harta, emas, dan perak mereka, dan dengan semua muatan manusia, mereka akan tenggelam terkubur di dalam air. Tetapi di tengah-tengah kegemparan yang berkecamuk, dengan kekacauan di setiap tempat, ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan bagi Tuhan di dunia. Masa kesukaran di depan kita. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas memanggil kita. Mari umat-umat Tuhan sadar, mari kita bangun, mari kita mempersiapkan diri keluarga, memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nubuatan demi nubuatan terus tergenapi dan akan terus tergenapi. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan akan ada kesukaran besar yang akan terjadi di depan kita. Dan segala usaha manusia akan tidak ada artinya. Kapal-kapal mewah, kapal-kapal besar, gedung-gedung tinggi yang mahal yang dibangun
ditahan api, semuanya akan hancur menjadi abu. Kapal akan tenggelam dan bencana terjadi di mana-mana. Akan ada ribuan orang yang akan mati karena kecelakaan baik di darat maupun di laut. Untuk itu, apabila kesukaran itu terjadi dan akan terus terjadi, umat-umat Tuhan harus mengambil sikap. Mari kita berespon terhadap panggilan Tuhan. Mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Datang lebih dekat kepada Tuhan dalam doa pribadi dan keluarga. Pelajari firman Tuhan lebih mendalam lagi, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan untuk melewati tantangan, pergumulan, bahkan kesukaran demi kesukaran. Bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhanlah yang terus menyanggupkan kita untuk setia hingga akhir sampai Yesus datang menjemput kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kiranya Allah yang maha baik memberkati, mengurapi kami untuk mempersiapkan diri, keluarga, jemaat, bahkan rekan-rekan siapa saja yang kami jumpai, untuk menghadapi masa kesukaran sebagaimana yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami hanya bisa menang menghadapi setiap pergumulan tantangan hanya ketika kami datang bergantung sepenuhnya kepadamu. Bantu kami ya Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Memperbaharui hubungan kami lebih dekat dengan Engkau. Mempersiapkan diri kami semuanya untuk belajar lebih peka mendengar suara Tuhan. Bantu kami untuk siap menerima roh jan akhir, dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah kami semuanya dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berikanlah kepada kami kesetiaan iman yang kuat. Dan apabila Engkau percayakan rezeki bagi kami, bantu kami untuk menggunakannya dengan semaksimal mungkin untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa baru datang lebih dekat kepadamu. Pakai kami sesuai dengan porsi kami masing-masing ya Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, kami akan melihat jiwa-jiwa yang dipersiapkan datang lebih dekat kepadamu. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.